Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah rahimakumullah, dan dalam kondisi situasi yang saat ini, dalam keprihatinan bersama di kita dalam menghadapi situasi utamanya berkaitan dengan COVID virus corona yang sekarang nembus 24.000, yang memiliki dampak dari berbagai ranah, tingkatan, semuanya berdampak terkait dengan corona. Namun hal-hal yang semacam ini sudah merupakan kodrat iradahnya Allah, sudah ketetapannya Allah. Saat merajalelanya kelaliman, kendoliman, kebohongan, tidak ada kepedulian, benturan, Allah-Allahan, saling bid'ah membid'ahkan, yang benar merasa benar, yang suci kemudian merasa semuci, yang baik merasa yang paling baik, yang keturunan merasa yang paling hebat, paling keturunan, yang pandai merasa paling pandai, sehingga tata kelola pengelolaan dalam kehidupan berdunia di sana sini terjadi mudah tersulut dengan api nar, tersulut dengan api-api, ya, atau aktivitas berpikirnya, aktivitas gerakan badannya memancarkan api-api sanubari, memancarkan api-api kedengkian, kebencian, dendam, sehingga dalam mengklaim kebenaran melalui ideologinya masing-masing, ideologi keyakinannya masing-masing, ideologi yang dianggap kebenarannya masing-masing, yang saat ini ideologi diri dipegang sedemikian rupa untuk dapat paling menonjol dan paling menguasai pada saat baik itu di semua agama, Islam, Kristen, Hindu, Buddha, yang berpancasila, yang komunis, yang kapitalis, yang Zionis, semuanya berpegang pada keyakinannya dan ideologinya, konstitusinya, protokolnya masing-masing yang paling benar, dan untuk supaya paling menonjol idenya juga supaya yang paling menonjol di situasi saat ini adalah cukup marak dan berkembang cukup hebat. Saat ada perbedaan sulit menerima perbedaan, saat tidak sama pemikirannya sangat sulit menerima pemikiran orang lain, ide orang lain, dan ini sudah merupakan kultur, sudah merupakan budaya. Kalau diolok tidak membalas itu sesuatu yang riskan, kalau tidak bertindak berarti kebodohan. Pada saat ini adalah sesuatu yang hebat, titik puncak hampir di semua perilaku-perilaku yang nafsiyah, perilaku-perilaku ego keakuan kepandaian, keakuan kepintaran, keakuan akademik, keakuan kiai, keakuan ustadz, keakuan guru, keakuan politikus, keakuan partai, keakuan daerah, keakuan bahasa, keakuan warna kulit, keakuan bangsa. Ini dunia hebat-hebatnya dalam kondisi marak. Inilah yang disebut pada saat memuncaknya perilaku-perilaku fitnah, olo-oloan, kaku, beku, merasa benar, disebut sebagai perilaku Ya'juj Ma'juj. Dalam puncaknya adalah kedajalan. Saat ini adalah seperti itu. Pada saat kita berpikir kondisi dan situasi saat ini, bahwa dalam fakta-fakta apa sih sebenarnya yang menjadikan
supaya bahwa dari semua konstitusi, dari semua ideologi, dari semua pemilik keyakinan, dari semua pemilik agama, dari semua pemilik bangsa yang dapat menyatukan apa? Pada saat yang dilihat itu adalah lahiriah suku bangsa, yang dilihat itu adalah warna kulit, yang dilihat itu adalah asal usul daerahnya, suku bangsanya, warna kulitnya. Pada yang dilihat itu adalah kepandaian akademiknya, pada yang dilihat itu pakaiannya, jabatan-jabatannya. Maka jangan pernah berharap bahwa kedamaian, ketentraman, keselamatan, penyatuan umatan wahidah dapat terwujud syarat terwujudnya Jannatun Naim, syarat terwujudnya kerajaan ilahi, syarat terwujudnya kerajaan Daud Raya, syarat terwujudnya kerajaan Tuhan hanya jika terwujudnya ini hadza umatukum umatau wahidah. Hanya jika pada saat tidak mungkin dapat menginjakkan dan mewujudkan kerajaan Tuhan jika tidak melalui aku, itu kata Nabi Isa. Pada saat hal ini hegemoni apa sebenarnya penyatunya? Pada saat seseorang yang dapat saat orang memperhatikan, saat orang itu meyakini. Saya tidak mengatakan melihat atau merasakan, sebab akan berbeda. Masa Arbi ngomong, saat seseorang itu meyakini bahwa gelas itu dapat menghilangkan haus, itu enggak rasional. Tapi pada saat kita mengatakan bahwa saat orang percaya bahwa gelas itu dapat menghilangkan haus, saat orang itu masih percaya piring dapat menghilangkan lapar, pada saat orang percaya pohon dapat mengenyangkan, dianggap sebagai buah, maka tidak mungkin yang namanya kedamaian dan ketentraman, apalagi keselamatan. Orang yang makan gelas tidak akan menghilangkan haus, justru akan kehausan. Saat orang makan piring tentu tidak akan menghilangkan lapar, maka justru akan berdarah-darah, apalagi ya dimaem atau diantem nih. Pada saat kita melihat situasi dan kondisi saat yang seperti saat ini, pada saat maksud saya yang dipermasalahkan adalah gelasnya, yang dipermasalahkan adalah piringnya, yang dimasalahkan adalah jabatannya, yang dimasalahkan adalah duwite piro, wekku piro dan wekmu piro. Yang dimasalahkan adalah pakaiannya, we wong kelompok TNI, we kelompok polisi, we kelompok PNS, we kelompok swasta, we kelompok ngisor jembatan, we kelompok gelandangan. Pada saat yang dipermasalahkan we kelompok santri, we kelompok komunis, we kelompok kapitalis, pakaian cirine wong santri, pakaian cirine wong kapitalis, pakaian cirine wong Zionis, pakaian, kalau yang dilihat adalah hal-hal itu semua, maka sekali lagi keadaan ini memang sudah Allah akan paksa untuk tunduk hati kepada keimanan atau dihilangkan dari permukaan buminya Allah. Jika ini yang terjadi, kemudian masalahnya apa, penyatunya apa, itu mungkin. Pada saat seseorang yang dipermasalahkan adalah hal yang dohir, hal yang lahir, hal yang duniawi, hal yang material, obah osie, dunia untuk dunia, material untuk material semata, tidak memahami bahwa kehidupan berdunia dan materialnya ini adalah alat, ini adalah media, ini adalah sebagai tools dalam mencapai tujuan
menghantarkan untuk dapat sampai tujuan, untuk sebagai hantaran dari titik awal kepada titik akhir, supaya dapat menyatakan kebenaran. Sekali lagi, pada saat hal material untuk material, dunia untuk dunia, maka sesungguhnya lafasadatis samawati warat, maka hancur langit dan bumi dan manusia yang berada di dalamnya. Mengira bahwa saat ini semua antar agama adalah yang dilihat karena perbedaan luarnya, tidak ingin mencari penyatunya apa, karena mengira bahwa nabi-nabinya mereka itu adalah seandainya sezaman do tukaran, ngedekne partai, ngertine kelompok, dikira mereka adalah berbeda, dikira mereka adalah yang merasa paling benar, dikira ngedekne ideologi, dikira ngedekne agama. Nabi Muhammad dikira pembawa Islam yang pertama, Nabi Isa dikira pembawa Kristen yang pertama, Nabi Daud dikira pembawa Yahudi. Mereka tidak pernah mengklaim datang membawa Islam. Nabi Muhammad tidak mengatakan saya datang membawa Islam dalam pengertian logo, dalam pengertian logo. Nabi Isa tidak datang membawa saya membawa agama Kristen, tidak membawa logo. Nabi Daud juga tidak membawa logo, membawa Yahudi. Nabi Idris juga tidak membawa ego, membawa logo, menyembah matahari. Nabi Soleh juga dikira membawa logo, Konghucu dan seterusnya. Jadi dikira nggawa klambi, dikira nggawa logo. Saat yang difahami ini, maka hancur langit dan bumi yang berada di dalamnya. Apa sebenarnya yang dibawa? Mereka yang dibawa sesungguhnya bukan gelasnya, yang mereka bawa sesungguhnya adalah bukan piringnya, yang mereka bawa sesungguhnya bukan pakaian dan jabatannya, tapi yang mereka asto, yang mereka bawa adalah airnya. Yang mereka bawa adalah makanan nutrisinya. Terserah kowe arep mangan beras, apa kowe mangan glepung, apa kowe mangan sagu, apa kowe mangan bung, apa kowe mangan pring, apa mangan gedek nek perlu. Tapi yang adalah yang diperlukan adalah nutrisinya, energinya untuk dapat beribadah, untuk dapat menghamba kepada Allah. Apa karbohidrat, apa protein, apa kalsium, apa kalium, terserah. Nek mangan lemah ibu anggap karbohidrat, ya terserah. Nek modar ya kowe dhewe. Pada saat sesungguhnya yang diinginkan para nabi dan para yang dibawa para nabi bukan diinginkan karena anja menjalankan perintah Tuhannya, adalah bukan masalah berase, sagune, bunge, gedeke, apa dingklike, akan tetapi adalah nutrisinya, gizinya, energinya, kalorinya. Itu sesungguhnya yang mereka butuhkan. Saat kamu makan beras, ada orang yang ternyata dia makan yang lain, tela, maka kita akan mengatakan sindiran, hari gini cik mangan telo, dasar gaplek. Pada saat kita yang melihat adalah jenis makanan, maka merasa lebih dan merasa hebat akan selalu menyertai kehidupan manusia. Zatnya yang diperlukan, sesuatu yang batin, itulah sesungguhnya semua agama. Nabi Adam,
Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Dzulkifli, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Ilyasa, Nabi Ilyas, Nabi Isa, dan seterusnya, beruntun sampai pada terusnya Nabi Ishak, Nabi Ismail, Nabi Nadian, Nabi Rohim. Ini gak terus di Quran. Nabi Manaf, Nabi Abdullah, Nabi Abdul Thalib, Nabi Abu Thalib, hingga Nabi Muhammad. Pada saat keberadaan mereka hanya dilihat Nabi itu dianggap sebagai gelar, maka jadilah kondisi situasi seperti saat ini. Jamaah rahimakumullah. Makanya pada saat ada yang mirip, ada ayat banyak yang mirip, baik di Al-Quran, baik di Yohanes, baik di Lukas, baik di Taurat, baik di Zabur, baik di Bhagavad Gita, baik di Veda Dharma, baik di Khabrin. Pada saat kitab-kitab itu membaca, saling mengklaim Al-Quran, banyak dituduhkan adalah nyonto atau nyontek Taurat, Injil, Yohanes, Lukas, dianggap nyontek Injil, nyontek Taurat Nabi Ibrahim dianggap nyontek Nabi Ibrahim, begitu seterusnya. Itulah yang terjadi. Saya katakan bahwa yang menghilangkan haus itu adalah airnya. Syariat saralakum mawasobih, syariatnya para nabi, para rasul adalah inti dari saralakum, apa yang diwasiatkan. Saralakum mawaso, yang diwasiatkan itu adalah ora pecah. Mergo nek pecah tangeh lamun banyu ki teko cangkem. Mesti bocor. Nek pecah ki diantemne sing nyuguhne. Jadi pada saat kita melihat dan memperhatikan kondisi saat ini, situasi saat ini, bukti-bukti kesamaan, pelaksanaan syariat, intinya tadi syariat itu adalah saralakum, semua nabi rasul itu adalah tidak berpecah belah, tapi itu berat jika tidak mengenal Tuhannya. Kaburo, berat bagi yang musyrik, bagi mereka yang pecah, bagi mereka yang kosong hatinya, bagi mereka yang tidak mengenal Tuhannya, bagi mereka yang tidak mengetahui terang hidup, bagi yang tidak mengenal Allahnya, maka menjadi berat. Kaburo, berat. An aqamutini wala tatafarqu, tidak berpecah belah. Itu adalah menegakkan ad-din. Salat, puasa, zakat, haji, bersosial, bermasyarakat, berumah tangga, bekerja, itu semua syariat. Istilah syariat enek sing mahdoh, enek sing wajib, sing ghairu mahdoh, pilihan. Kuwi konspirasine menungso. Kan ngono toh. Nek di perbedaan bukan berarti kebencian. Aku beda karo kowe, tapi bukan berarti saya benci kepada kamu. Saya tetap sayang kepada kamu. Saya tetap cinta kepada kamu. Walaupun kowe memahami nek syariat yo jentat-jentit, salat kuwi liyane du syariat, terserah. Ning aku ki ngomong ngene iki. Syariat ki intine tidak berpecah belah. Intine kuwi
Apa wong nek gak berpuasa berarti gak perlu sholat? Nah, itu pertanyaannya kan gitu. Nek jabar niku engko menggok wis wakeh kita jabarkan itu. Kan itu perkorone. Ya ora ngono lah, ngono ning ya ora ngono basa Jawane kan ngono. Piye penjelasane? Kengko gedawat mergo kengko ya arepe enek tamu rombongan bupati. Oh, ki mau didhisikne mergo arepe enek rombongan. Jadi kita beberapa hal yang wong agama ki enek wis aku ya sering matur banget sering matur. Agama ki enek lahir ora perkara cingkire, ora perkara gelase, ning perkara isine, bahkan perkara nutrisine. Jadi sholat, puasa, zakat, haji dan semuanya tadi intinya adalah wala tatafarraqu. Awalnya itu adalah syahadat makrifat. Semua Buddha, Hindu, Islam, Kristen, Yahudi sama dalam hal ini. Semuanya adalah mengatakan pada mulanya adalah kata. Kata itu adalah firman. Kalau kita boleh cocok mirip. Apakah Nabi Muhammad nyontok ini? Enggak. Enak apa ini sebenarnya? Pada mulanya adalah firman. First pertama adalah what. First is what. Pertama adalah kata. Kata itu adalah firman. Firman itu pembuka hakikat jati diri fitrah manusia dengan inisiasi tunjuk menunjukkan keberadaan dia. Kata atau firman itulah saat hamba memperolehnya maka dikatakan bersama dengan Allah, dan kata atau firman pembuka hakikat itulah sesungguhnya Allah. Yohanes pertama. Al-awaludin ma'rifatullah, pangkal pokok kehidupan beragama adalah mengenal. Man arfa nafsah, siapa mengenal dirinya maka mengenal Tuhannya, sehingga menjadi hamba sadar segala sesuatu dijadikan oleh dia yang tersimpan di dalam hati tanpa dengan dia yang punya nama Allah. Jika saat dilesankan tidak ada sesuatu yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan, maka makna Yesus itu adalah sang pembersih, sang pensuci, ruh suci. Katanya, aku berkata kepada kamu, sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan kembali, maka ia tidak akan dapat menyatakan kerajaan Allah. Hanya jika terlahir kembali maka seseorang dapat menyatakan kerajaan Allah. Ini kan akhirnya tafsirnya sama dengan apa yang kita alami selama ini. Dikira orang itu kok nek mlebu surga nek wis mati. Pada saat sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan kembali, lahir itu mati ki enek dua, lahir juga dua. Lahir yang pertama itu adalah dilahirkan dari rahim gua garbo ibu, dari sang ibu itu dilahirkan cenger, nangis. Itu nek gak nangis digetak. Itu lahir yang pertama. Lahir yang kedua nek bar dilahirke anugerah guyu tapi gak cekakaan. Seneng ning ora cekakaan. Bar diberkah hahaha seneng banget. Kewanco gulune. Pada saat lahir dua kali, dilahirkan dari gua garbo ibu, itu adalah lahir secara daging, lahir secara darah. Kemudian lahir yang kedua, itu adalah lahir saat ditunjukkan dia yang punya nama Allah. Siapa yang lahir dengan darah, maka hasilnya adalah darah.
Jika lahir karena ruh, maka hasilnya adalah ruh. Itu di Yohanes 3 ayat 3. Kalau di Yohanes 6, apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari ruh adalah ruh. Maka di Yohanes 3:7-nya disebutkan, untuk menjadi manusia janganlah engkau heran, kaget, karena aku berkata kepada kamu, kamu harus dilahirkan kembali. Hal-hal yang sesungguhnya menjadi terang, menjadi jelas pada saat kita melihat, memperhatikan tersebut di dalam Al-Quran. Jika kamu cinta kepada Allah, maka cintai aku, hanya melalui aku kamu dapat kepada Allah. Kemudian kalau di Injil, akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar, maka dia akan dapat makan minum, menemukan padang rumput. Akulah jalan dan kebenaran serta hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kan sama. Ada apa sih sebenarnya ini? Apa ini nyontoh Nabi Muhammad, Sayyidina Ali? Kan tidak begitu kan pemahamannya. Karena itu menunjukkan sesungguhnya adalah sama persis. Seandainya mereka itu dalam kurun waktu, satu waktu, ya yang terutus ya satu, karena keberadaan Rasul itu hanya satu dalam satu waktu. Kalau ada 2, 3 wakil, itu wakil, itu nggak bisa diminta, nggak bisa ditolak. Sesungguhnya manusia itu, nek di Petrus, sesungguhnya manusia itu dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah, oleh oleh kata, sehingga terlahirkan yang hidup dan yang kekal. Sini sekilas saja. Jadi kalau kita perhatikan itu, awal mulanya adalah firman. Ini sama, intinya makrifat. Yang pertama, makrifat ada 2, makrifat bi Rasul dan makrifat bi ilah. Pada saat makrifat biilah, keberadaan dia, ma'rifat billah, ma'rifat mengenali dan bersama dengan Allah. Tidak hanya namanya, jenenge ma'rifat iki ora mung jeneng. Kowe ma'rifat karo Luna Maya, kowe nggawa fotone karo jenenge, mbok nggih kemulan. Kowe ma'rifat wis karo sapa Luna Maya, kuwi jenenge wong gendeng. Ning nek orang makrifat, orang nganggo jeneng, lha wis sapa sing diandingmu kok santik. Mbuh, wis pokoke iki bojoku kan ngono ta. Tapi nek karo jenenge karo bojone kebangetan kan ngono tok ta. Pilih ndi? Ora roh jenenge bojone utawa duwe bojo mung jeneng. Duwe bojo gak roh jenenge utawa duwe jeneng ora nek wonge, pilih ndi? Wis milih dhewe.
nek milih sing pertama cukup jeneng tanpa enek wonge ya kono gawe stiker template bathukmu ya wis engko lak ben wong lak mungkin enek sing padha gitu. Asanti template kene ngono ben rebutan karo Anang sing